Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran terkait tentang istisan dan kategori istisan guna untuk memenuhi UTS mata kuliah Ushul Fikih 2 yang diampu oleh Ibu Rina Juliana MPD. Oke, baiklah teman-teman, saksikan video pembelajaran ini. Adapun istisan secara bahasa yaitu al-istihsanu lugatan adu syai'in husna, yaitu menganggap sesuatu lebih baik. Adapun istisan secara istilah ahli ushul fikih adalah dalilu yaziru fi aktil mujtahid yaqtadi taji qiyasi fi ala qiyasin jali au istisya'u jimil hukmi, yaitu satu dalil yang keluar dari pemikiran seorang mujtahid yang dimana menetapkan kerajihan kias yang tidak terang atau yang disebut dengan khafi daripada kias yang terang atau yang disebut dengan jali, atau merajihkan ketentuan hukum yang khusus yang disebut dengan juz'i dari ketentuan yang umum atau disebut dengan kuli. Jadi dari kedua definisi secara bahasa dan secara istilah itu, istisan adalah suatu metode dalam ushul fikih yang digunakan untuk menetapkan hukum Islam berdasarkan dengan pertimbangan yang lebih baik demi kemaslahatan umum atau yang disebut dengan referensi hukum. Nah, istisan ini sering digunakan ketika penerapan hukum yang dianggap akan menyebabkan kesulitan atau ketidakadilan. Nah, dengan kata lain, istisan ini memberikan fleksibilitas dalam hukum Islam, yang dimana untuk mencapai suatu tujuan keadilan serta kesejahteraan dengan mempertimbangkan konteks dan situasi yang ada. Adapun contoh dari istisan itu ialah jika suatu aturan syariah dalam kondisi tertentu akan menyebabkan kesulitan yang berlebihan bagi masyarakat, maka dengan istisanlah suatu hukum tersebut dapat menjadi ringan atau bisa disebut dengan cara alternatif yang lebih bermanfaat, yaitu dengan menggunakan istisan. Selanjutnya itu adalah kategori istisan. Nah, kategori istisan ini yaitu cara yang digunakan untuk menunjukkan bagaimana hukum Islam itu dapat beradaptasi dengan situasi yang berbeda untuk mencapai suatu keadilan serta kesejahteraan rakyat. Seperti contoh tadi yang telah saya sebutkan, dan inilah manfaat dari kategorisasi istisan ini. Dan adapun kategorisasi istisan ini terbagi menjadi 7 definisi. Yang pertama ialah istisan bil annas, yaitu istisan yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Seperti contoh, ketika sedang berpuasa ada orang yang lupa karena makan dan minum. Dia berpuasa tapi yang makan dan minum, tapi disebabkan karena lupa. Nah, dengan melalui Al-Quran dan hadis ini ditetapkan hukum bagi orang yang ketika berpuasa itu lupa. Bagaimana hukumnya? Nah, hal tersebut telah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Nah, adapun yang kedua yaitu istisan bil al-ijma. Nah, yaitu istisan yang berpindah dari ketentuan hukum yang ditetapkan dengan kias. Seperti contoh, penentuan sah atau tidaknya jual beli yang tidak menyertakan objek ketika bertransaksi. Nah, sebab hal tersebut sudah jelas dan diketahui bahwa transaksi itu tidak sah jika sebab tidak ada objek. Nah, adapun yang ketiga yaitu istisan bil al-darurah, yaitu di mana seseorang mengharuskan untuk memenuhi hajat atau menolaknya terjadi kemudaratan. Seperti dalam syariat adanya sebuah aturan yang melarang seseorang untuk melihat aurat lawan jenis yang bukan mahramnya
Namun jika dalam keadaan darurat, itu keadaan yang memaksa atau darurat itu diperbolehkan. Seperti contoh, dokter yang mengobati pasiennya. Nah, kebolehan tersebut hanya berlaku ketika masa penyembuhan. Nah, jika sudah sembuh atau selesai, maka hukum darurat tersebut menjadi terlarang. Dan yang keempat yaitu istihsan bil al-uruf, yaitu berpindahnya dari ketentuan hukum berdasarkan ketetapan qiyas atau hukum kuli yang umum. Nah, seperti contoh yaitu pembagian harta warisan. Nah, kan di beberapa masyarakat itu untuk menentukan harta warisan itu berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam syariat Islam. Nah, dan hal tersebut diperbolehkan selagi itu untuk suatu kesejahteraan dan untuk suatu keadilan yang lebih baik. 5. Istihsan bil maslahah, yaitu pertimbangan istihsan untuk suatu kemaslahatan atau kebaikan bersama. Seperti contoh, wanita itu mempunyai hak untuk cerai atau khulu. Kalau bahasa kita pahami sekarang itu pengaduan kepada pengadilan agama bahwa rumah tangganya itu sudah tidak harmonis, seperti mengalami KDRT atau tidak ada kesenangan lagi dalam rumah tangga, dan wanita itu berhak untuk mengadukan untuk bercerai dengan memberikan kompensasi kepada suaminya. Nah, dalam beberapa kasus tersebut ulama menggunakan istihsan bil maslahah ini untuk mempermudah proses khulu tersebut demi kebaikan. Istihsan bil al-qiyas al-khafi, yaitu memalingkan suatu masalah dari ketentuan hukum qiyas yang jelas kepada ketentuan qiyas yang samar, tetapi keberadaannya lebih kuat untuk tepat untuk diamalkan, seperti seseorang yang mewakafkan sebuah tanah di pertanian. Nah, yang ketujuh yaitu istihsan al-raf al-haraj wa al-masyaqqat, yaitu menolak kesukaran dan kesulitan, seperti diperbolehkan penggunaan kamar mandi umum tanpa adanya ketentuan sama sekali. Nah, sebabkan asal hukumnya itu tidak boleh karena dalam sewa menyewa harus terdapat kejelasan objek, waktu, dan hal yang telah ditentukan. Itulah tadi kategorisasi istihsan. Oke, baiklah, itulah tadi sebuah video pembelajaran terkait tentang istihsan, apa itu pengertian istihsan, cara bahasa, cara istilah, dan istihsan secara keseluruhan dari bahasa dan istilah tersebut, dan kategori istihsan yang tadi ada 7 macam yang telah dipaparkan. Oke, baiklah, itulah video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti untuk bersama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.